Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz pada hari ini. Ustadz berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa sama-sama kepada Allah. Semoga semua keluarga besar SDT Fadilah, baik itu guru, karyawan dan juga siswa-siswinya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka seperti biasa dan sebagaimana layaknya. Baiklah anak-anak Ustadz, berhubung minggu lalu kita sudah tatap muka, itu artinya pada minggu hari ini pembelajaran kita adalah online atau melalui daring dalam jaringan. Materi kita pada hari ini melanjutkan yang telah Ustadz sampaikan pada minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang pelajaran keempat yang subtema yang pertama, yaitu menghormati dan patuh kepada orang tua. Nah sekarang kita bagian D-nya pada halaman 44 dengan judul hormat dan patuh kepada guru. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah wakil orang tua di sekolah. Guru adalah penuntun kita untuk menggapai ilmu. Beliaulah yang membimbing kita hingga tahu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita bisa membaca dan menulis karena kesabaran guru dalam membimbing dan melatih kita. Bersama guru Allah akan mengangkat derajat kita, karena di tangan gurulah ilmu diamanahkan untuk disampaikan kepada kita. Orang tua kita itu ada dua, anak-anak ya. Satu, orang tua kandung yang melahirkan kita. Itu orang tua. Orang tua dalam keluarga. Yang kedua, para guru. Itu adalah orang tua dalam keilmuan kita. Orang tua dan bapak dan ibu di rumah itu mengajarkan anaknya, membesarkan anaknya, membiayai anak-anaknya. Tapi guru di sekolah membimbing dan mendidik anaknya. Anak-anak Ustadz jangan pernah meremehkan para guru ya. Nih anak-anak Ustadz nih kelas 6 sekarang lancar bacanya, itu karena siapa? Karena guru-gurunya. Perjuangan bunda-bunda kelas 1-nya yang ngajarin dulu ini A, ini B, ini C, ini D. Perjuangan guru-guru ikro'nya yang ngajarin ini alif, ini ba, ini ta, ini sa. Maka harus hormat kepada para guru. Karena mereka telah berjasa kepada hidup kita, mengajari kita. Yang semula kita tidak bisa, dengan sekolah kita diajarin dan dididik oleh guru-guru, sehingga pada akhirnya kita menjadi bisa. Oleh daripada itu selayaknya kita harus menghormati kepada guru kita. Hormat, patuh, menyenangkan hati guru. Caranya bagaimana Ustaz? Ikuti semua perintah guru. Kata guru, kata Ustaz nih, kerjain tugas, kerjain. Kata Ustaz, jangan ribut kalau di kelas, jangan ribut. Gitu, ini tidak. Kata Ustaz, jangan ribut. Macam pasar di kelas. Nah itu namanya tak hormat, tak patuh sama guru namanya. Kata Ustaz, kerjain PR-nya, tidak dikerjain, berarti tidak patuh namanya. Kalau lewat depan guru harus sopan santun, harus hormat. Ini guru berdiri dia lari-lari aja. Nah itu namanya tak hormat sama gurunya ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ilmu itu hukumnya haram bagi orang yang tidak hormat dan patuh kepada orang tuanya, kepada gurunya. Karena barang siapa yang menyakiti hati gurunya atau tidak patuh dan tidak hormat, mengabaikan, mengejek, menghina kepada gurunya, maka tidak ada kesempatan berkah kepadanya. Keberkahan ilmu tidak akan turun kepadanya. Karena al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi ilal ma'as, atau la yuhda ilal ma'as. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah Allah akan berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Salah satu bermaksiat itu adalah tidak menghormati dan tidak patuh kepada guru-gurunya. Harus hormat. Terus tidak ada mantan guru, ya anak-anak Ustaz. Ini tidak. Pas nanti anak nih lulus di tahun ini masuk MTS, masuk SMP atau masuk apa, dia ngomong, itu tuh bunda tuh mantan guru saya atau bekas guru saya waktu di SD. Tidak boleh. Tidak ada kata mantan, tidak ada kata bekas daripada guru. Sampai kapanpun dia tetap menjadi guru. Makanya nanti anak-anak Ustaz kalau sudah MTS, SNPN, terus atau masuk udah SMA, MA, SMA, SMK, habis itu kuliah, habis itu sukses, jangan pernah lupa kepada guru-gurunya.
Suatu saat, semoga Ustadz selalu berdoa, mungkin barangkali 15 atau 20 tahun ke depan, anak-anak Ustadz sudah menjadi orang sukses semuanya. Mungkin ada yang sudah jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang menjadi ulama. Tapi ingat satu hal, jangan pernah lupakan guru-guru kalian, baik itu di SD, di SMP, di SMA, ataupun dosen-dosen kalian ketika di kampus nanti. Contoh saja ya, Ustadz mau cerita sedikit anak Ustadz. Ustadz SD itu di SD 021 Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil, Provinsi Riau. Ustadz lulus SD tahun 2007, masuk tahun 2001, lulus 2007. Sampai sekarang, setiap kali Ustadz pulang kampung ke rumah, Ustadz pasti selalu bersilaturahmi kepada guru-guru SD. Wabil khusus ketika lebaran dan di hari-hari besar tertentu, Ustadz pasti menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi ke rumah mereka. Tujuannya apa? Tujuannya tetap kita harus mengenang jasa. Sekalipun setinggi apapun ilmu seseorang, nanti suatu saat anak Ustadz mungkin jadi profesor dan sebagainya, tapi tetap harus menghormati gurunya. Anak Ustadz jadi profesor, S1 sudah sarjana, S2 magister, S3 menjadi dokter. Setelah itu karya ilmiahnya diakui oleh dua negara yang berbeda. Setelah itu dia diangkat menjadi seorang profesor. Batas limit akhir daripada keilmuan akademik itu adalah profesor. Sampai dia di seorang profesor, guru SD-nya cuma sarjana S1, tapi tetap dia harus hormat kepada gurunya. Kenapa? Karena anak-anak Ustadz tidak akan pernah bisa menjadi seorang profesor, tidak pernah bisa menjadi dokter dan sebagainya tanpa guru SD, guru MTS dan sebagainya. Bayangkan bagaimana bisa anak-anak Ustadz menemukan suatu penelitian dan sebagainya, mengkaji suatu kajian ilmu jika tidak bisa membaca. Dan ingat, siapa yang ngajarin membaca? Yang ngajar membaca adalah guru-guru SD. Guru kelas 1 itu sangat berjasa bagi bacaan kalian. Ada yang menjadi kiai besar, sampai keilmuannya luar biasa dalam keilmuan agama. Tapi ingat, siapa yang mengajari dulu ketika membaca alif, ba, ta, sa? Maka hormatilah mereka. Sekalipun nanti anak-anak Ustadz sudah menjadi kiai besar, ketua MUI Provinsi Riau misalkan, amin ya. Tapi jangan pernah lupa sama gurunya yang hanya ngajar BTA, yang mengajarkan alif, ba, ta. Karena Anda tidak mungkin bisa menjadi seseorang tanpa mereka yang mengajarkan alif, ba, ta, dan sa. Maka hormat dan patuhlah kepada guru-guru anak-anak Ustadz semuanya. Nih, coba lihat ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Tapi orang berilmu akan bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya jika dia bisa menghormati, menghargai, dan patuh kepada guru-gurunya. Itu kuncinya. Kemudian halaman 45, yang C, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Orang tua, guru, sesama keluarga. Sama siapa? Sama abang, sama kakak, sama adik, sama bibi, sama paman, sama oom, sama antenya. Kita harus patuh semuanya. Saling menghormati, saling menghargai. Ada hadis dari Muhammad SAW, laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi konsepnya,
Sama orang lebih tua kita hormatin, sama orang yang lebih muda kita sayangin dan kita kasihin, agar kita hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Saya kira cukup materi pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk tugas, kerjakan ayo berlatih pada halaman 45 ini yang di bawah. Kerjakanlah tugas di bawah ini. Tulislah berapa jumlah anggota di dalam rumahmu dan sebutkan nama-namanya. Buatlah silsilah anggota keluarga besarmu. Kemudian di sini kan kemudian cetak dan pasang di dinding kamarmu. Tapi bukan begitu. Ustaz pengennya tulis orang yang ada di rumahmu. Yang kedua, bikinlah silsilah keluarga besarmu. Bikinnya di satu kertas gede. Habis itu difotokan dan hasil fotonya beserta tulisan nama-nama keluarga dalam rumah dikirim kepada Ustaz ya. Paling lambat besok siang semua tugas sudah dikumpulkan. Karena pada besok siang Ustaz sekalian akan tutup grup untuk penerimaan tugas. Kehadiran dihitung daripada tugas. Jika dia mengirimkan tugas maka dia dianggap hadir. Apabila tidak mengirimkan tugas maka dia dianggap tidak hadir. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.